Bab 435. Seperti orang bodoh. Audrey Han melepaskan sumpit di tangannya, kemudian wajahnya terlihat dingin. Kamu keterlaluan. Jika kamu tidak merawat kondisi tubuhmu lagi, aku akan lebih keterlaluan lagi. Apakah kamu percaya? Gita juga melepaskan sumpit di tangannya, kemudian dengan wajah yang serius menatapnya. Ekspresi di wajahnya terlihat sangat serius, dapat terlihat dia sedang tidak bercanda. Aku beritahu kamu Audrey Han, saat ada inspirasi kamu boleh menggambar lebih banyak, tetapi ini tidak menandakan kamu dapat melakukan sesuai keinginanmu, dan seharian menggambar tanpa makan. Kamu menganggap dirimu ini apa? Kamu ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Kamu adalah seseorang yang memiliki anak. Apakah kamu mengira tubuhmu terbuat dari besi? Atau merasa tubuhmu tidak akan sakit? Penyakit lambung sangat serius, kamu jangan mengabaikannya. Jika kamu meninggal karena penyakit, maka aku akan langsung membawa Glenn kabur, dan saat itu kamu jangan sedih jika aku memberikannya kepada orang lain. Audrey Han. Ucapan Gita ini dapat dikatakan benar-benar keterlaluan. Tetapi, Audrey Han tidak merasa kesal. Bahkan dia merasa yang dia katakan itu benar. Terpikirkan Glenn yang semalaman menunggunya dengan sedih, tubuh kecil yang berbaring sendirian di atas kasur, tatapannya yang terlihat menyedihkan, jika dipikirkan dia benar-benar tidak rela. Sehingga Audrey Han tidak mengucapkan apapun lagi, dan mengangkat sumpitnya kembali, lalu makan dengan tenang. Gita melihat sikapnya, tanpa sadar tersenyum dingin. Sekarang sudah tahu kesalahanmu. Kita lihat apakah kamu masih berani tidak makan lagi atau tidak di waktu yang akan datang. Audrey Han, Ratu Gita, aku salah, oke. Apakah dapat mengambil semua makanan ini? Aku sangat sedih melihatnya. Sebenarnya aku ingin membuatmu lebih sedih, melihat dirimu sekarang yang begitu menyedihkan. Kali ini aku maafkan kamu. Setelah mengatakannya, Gita baru mengulurkan tangannya dan mengambil makanan goreng yang menyebarkan aroma menggiurkan. Setelah mereka berdua selesai makan, mereka bersama-sama berjalan keluar dari rumah sakit. Saat penyakit perutmu kambuh, apakah cukup hanya menginap 1 malam? Apakah tidak ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginap beberapa hari lagi? Gita sembari berjalan sembari bertanya. Audrey Han menggeleng, tidak, ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Orang yang mengantarkan Gita adalah Paman Nan. Paman Nan menunggu di luar. Mereka berdua menyapa Paman Nan, kemudian bersama-sama masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Audrey Han teringat sesuatu, kemudian dengan serius bertanya. Masih ada berapa jumlah uang yang aku miliki sekarang? Setelah mendengarnya, Gita terdiam sejenak, kemudian dia mengira dirinya salah mendengar. Setelah itu dia mengulurkan jarinya dan mencungkil telinganya sendiri. Apa yang kamu katakan barusan? Audrey Han menoleh ke arahnya, masih ada berapa jumlah uang yang aku miliki? Gita tersenyum tidak berdaya dan menatapnya. Apakah kamu sedang bercanda denganku dengan mempertanyakan ini? Bagaimana kamu bisa memiliki uang? Mendengar ucapannya, Audrey Han mengerutkan alisnya. Baiklah, kamu masih memiliki sedikit uang, tetapi kamu tidak ingin membeli rumah di sekitar sekolah bukan? Harga rumah di sana sangat mahal, uangmu ini pasti tidak cukup. Sekarang perusahaan memiliki uang, namun itu adalah modal perusahaan, jangan-jangan. Tidak boleh. Ucapan Gita langsung dipotong oleh Audrey Han sebelum selesai. Tidak boleh menggunakan uang perusahaan. Ada apa denganmu? Aku rasa uang tersebut sudah cukup untuk membeli rumah. Apa yang kamu inginkan hingga mempertanyakan ini? Audrey Han menatap Gita, kemudian ucapannya membuatnya terkejut. Aku ingin memutuskan kontrak kerja sama. Apa? Gita mengira dirinya salah mendengar. Memutuskan kontrak kerja sama. Apa maksudmu? Memutuskan kontrak kerja sama dengan Golden Ye. Audrey Han mengeluarkan ponsel, jadi aku harus menghitungnya.
jika memutuskan kontrak kita kira-kira harus bayar berapa banyak untuk ganti rugi? Gita, sejak awal aku sudah katakan untuk memutuskannya tetapi kamu tidak mau memutuskannya, sekarang sudah sadar bukan? Sekarang sudah dipergunakan olehnya dengan sia-sia, dan juga sudah sibuk seharian dengan sia-sia. Adapun tentang pikirannya untuk memutuskan kontrak, Gita sepertinya tidak keberatan, meskipun dia tahu harus mengeluarkan banyak uang jika ingin memutuskan kontrak, tetapi dia masih menghargai keputusan Audrey Han. Ini adalah alasan mengapa mereka berdua dapat bersama hingga sekarang, mereka dapat saling memahami satu sama lain. Berikanlah, kamu baru saja sakit, jangan kelelahan, setelah kembali akan aku hitung, kemudian aku akan memberitahu kepadamu kurang berapa banyak. Baik. Audrey Han mengangguk, kemudian menyimpan ponselnya. Oh iya, Glenn. Tenang, aku sudah mengantarkannya ke kakakmu, siang hari ini kita cukup pergi menjemputnya. Saat tiba di perusahaan, kepala Audrey Han masih sedikit pusing, sehingga saat turun dari mobil dia hampir terjatuh, untungnya Gita dengan cepat langsung memapahnya. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana jika kamu pulang dan istirahat dahulu? Tidak perlu. Audrey Han menggelengkan kepalanya, hari ini kita harus menyelesaikan masalah pemutusan kontrak. Gita tidak berdaya, dan hanya dapat memapahnya masuk ke dalam. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam, dan kebetulan bertemu dengan Jason Lin yang datang untuk bekerja. Pemuda itu memakai kemeja putih, wajahnya terlihat dingin, sedikit pun tidak memiliki ekspresi. Seharusnya karena melihat Audrey Han, sehingga bibirnya bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun, kemudian berjalan begitu saja. Kakinya sangat panjang, sehingga sangat cepat, seketika sudah melewati Gita yang sedang memapa Audrey Han berjalan dengan perlahan. Cih, Jason Lin ini benar-benar menyebalkan, bersikap seolah-olah orang lain telah berhutang kepadanya saja, benar-benar menganggap dirinya sudah menjadi es saja. Mendengar ucapannya, Audrey Han tersenyum tipis, terserah dia saja. Untungnya kamu bertemperamen baik. Awalnya mereka berdua mengira tidak sempat naik ke lift tersebut, lagi pula lift hanya perlu berjalan ke beberapa lantai saja, sehingga Audrey Han mengira hanya perlu menunggu lift selanjutnya. Tetapi siapa sangka seorang pemuda terus menekan tombol di dalam lift, dan menatap mereka dengan tatapan dingin. Kenapa tidak masuk? Mereka berdua terdiam sejenak, kemudian mempercepat langkah mereka untuk masuk. Setelah masuk, Audrey Han menyandarkan tubuhnya ke dinding dan mengurangi tekanan untuk Gita. Gita juga berdiri dengan tegak, kemudian melirik Jason Lin. Tidak disangka, kamu juga tidak begitu sombong. Jason Lin tidak menanggapinya, dan menganggapnya seperti udara. Gita dengan kesal memelototinya, dan tidak berbicara dengannya lagi. Lift naik satu tingkat demi satu tingkat, dan Jason Lin segera keluar. Sebelum keluar, dia melirik ke arah Audrey Han, tetapi pada akhirnya dia pergi dengan cepat. Setelah pintu lift tertutup, lift terus berjalan naik ke atas. Tadi dia diam-diam melirikmu, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi, apakah ada masalah? Setelah Gita mengatakan ini, Audrey Han juga menyadarinya, kemudian mengedipkan matanya. Tidak tahu, namun tidak perlu khawatir, jika ada masalah, dia pasti akan ada orang yang memberitahu kita. Benar juga, Stephanie Xiao itu adalah pengikut Jason Lin. Lift sudah tiba. Aku akan segera melihat kontrak kita dan menghitung berapa jumlah ganti rugi yang harus kita bayar. Gita dengan cepat pergi, kemudian Audrey Han berjalan keluar di belakangnya dengan perlahan. Dia menurunkan tatapannya, bulu matanya yang panjang menutupi seluruh suasana hatinya. Setelah menyelesaikan masalah kontrak, maka seharusnya dia tidak perlu berhubungan dengan dia lagi, bukan? Terpikirkan orang itu tidak perlu muncul di depannya lagi, Audrey Han menghela nafas lega, tetapi di dalam hatinya Uang Dalam masih merasa sedikit menyesal. Audrey Han berpikir sejenak, kemudian tertawa. Apa yang kamu pikirkan? Dia sudah menikah, hanya kamu, seperti orang bodoh berharap sendirian. Bersambung.